dan kita simpan di sesi ini. Jadi ketika teman-teman nanti keluar dan sudah nggak bertemu dengan teman-teman ini, ya udah disimpan oleh teman-teman aja. Hanya di forum ini aja kita berdiskusi tentang masalah yang teman-teman tahu. Dan dalam waktu kurang lebih 35 menit kita akan melaksanakan sesi konseling ini. Jadi teman-teman bisa menyampaikan apapun, teman-teman nggak perlu ragu, teman-teman nggak perlu khawatir, dan teman-teman bisa terbuka aja dalam sesi konseling ini. Teman-teman nggak perlu takut untuk dijudge atau teman-teman nggak perlu takut untuk dipojokkan satu sama lain, gitu ya. Sebelumnya teman-teman apa kabar nih untuk hari yang sedang ini? Tadi kayak panas banget. Teman-teman apa kabar? Baik-baik saja. Dari mana nih sebelum sesi konseling ini? Saya dari rumah juga. Oke, kebetulan dari rumah semua ya. Lagi libur atau? Lagi libur betul. Mumpung libur ya, jadi menyediakan waktu ke sini. Iya. Setelah ini kira-kira ada kegiatan apa sih teman-teman? Mungkin saya mau ada rapat sih Kak kalau saya. Oke, setelahnya Mbak Berda ada rapat apa sih? Ada latihan. Oke, ada latihan. Kalau Mbak sendiri mau pergi main? Oke, mau pergi main. Jadi setelah sesi konseling ini ada kegiatan masing-masing ya teman-teman. Waktu kakak ngehubungin teman-teman, kira-kira teman-teman ini perasaan gimana sih kok tiba-tiba dihubungin atau gimana? Mungkin ada yang bisa cerita dulu. Dihubungin kan gimana? Dihubungin untuk sesi konseling. Mungkin saya mundur dulu ya. Waktu itu saya agak bingung sih karena belum pernah nih sebelumnya, terus waduh nanti mau cerita apa, mau ya gimana di sana gitu tuh masih. Cuman akhirnya mau lah. Oh mungkin ini pengalaman Untuk pengalaman Mas Dedi mendapatkan pengalaman dari apa dari teman-teman sendiri, gimana dari Mbak Belinda atau dari Mbak Adin? Kurang sama sih. Oke, pengalaman sama Mbak Belinda. Kalau aku sendiri sebenarnya awalnya kayak kaget sih Kak kalau dihubungin pertama kali ya. Cuman kayak setelah melihat jadwal yang hari ini kayak nggak sepadat sebelum-sebelumnya, jadi kayak boleh juga ya saya untuk meluangkan waktunya gitu sih Kak. Jadi teman-teman emang lagi ada waktu dan lagi penasaran gimana sih sesi konseling itu gitu. Oke, nah teman-teman karena kita udah kenalan satu sama lain, teman-teman juga udah siap untuk cerita nih kayaknya. Mungkin kita bisa mulai, teman-teman bisa menceritakan apa sih yang dialami teman-teman sejauh ini, apa sih perasaan gak nyaman atau perasaan yang membuat teman-teman itu ganjal sampai akhirnya teman-teman itu mengalami perubahan diri di dalam teman-teman. Mungkin bisa mulai cerita, ada yang mau mulai dulu? Mungkin Mbak dulu. Oke, dari Mbak Adil. Jadi di sekolah saya itu ada, kan kalau di sekolah pasti ada OSIS ya. Nah itu tuh saya tiba-tiba dipilih untuk jadi ketua OSIS. Dan saya awalnya agak sedikit ragu, kenapa kok saya yang dipilih. Terus saya bilang jangan pilih saya dulu, pilih yang lain lah gitu. Terus tapi mereka tetap untuk memilih saya dan memaksa saya untuk menjadi ketua OSIS. Tapi saya tetap menolak untuk menjadi ketua OSIS itu, saya nggak mau dulu. Tapi mereka tetap maksa dan akhirnya mereka memutuskan sendiri untuk saya yang jadi ketua OSISnya. Padahal saya nggak mengiyakan hal itu. Jadi untuk sekarang mereka tetap menghubungi saya kayak spam, telepon dan lain-lain. Saya bingung untuk menanggapi mereka gimana, karena saya juga udah bilang enggak untuk jadi ketua OSIS, tapi mereka tetap untuk milih saya. Oke, berarti Mbak Adin ini punya masalah eksternal dengan teman-teman Mbak Adin yang mungkin Mbak Adin udah bilang enggak untuk nggak mau jadi ketua, tapi tetap terus-terusan dipaksa, di calling dan lain sebagainya. Pernah nggak sih kayak Mbak Adin ini mengalami kayak risih gitu? Iya. Apa Mbak Adin lakukan? Saya kayak kalau misalnya mereka masih spam gitu, saya dari dulu karena waktu itu saya juga di sibuk ada acara sama keluarga juga. Jadi saya biarin dulu, nanti saya balasnya kalau udah agak longgar gitu. Berarti perilakunya ya menghindar gitu ya. Kira-kira dari teman ada tanggapan dulu nggak nih untuk ceritanya Mbak Adin? Tanggapan sedikit mungkin. Kalau untuk tanggapan apa ya, kalau misalnya seperti itu kayaknya kalau dari saya sendiri Mbak Andin melakukan pengendalian itu kayaknya cukup bagus, pilihan yang bagus ya, karena kan memang dari awal juga tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Itu sih kalau
ngerasa nggak nyaman di circle teman sih sebenarnya. Kayak jadi saya tuh punya bukan circle sih, tapi kayak teman gitu ya. Nah teman saya ini tuh kayak nge-hit teman gue yang lain gitu. Nah di sini saya juga kenal sama orang yang di ini. Nah di sini saya tuh merasa nggak nyaman itu karena misalkan ketika saya ngobrol sama yang si A, si apa teman yang si A ini, itu mereka ngomong si B terus gitu. Tapi di situ posisinya saya juga nggak punya dendam berbeda sama si B gitu. Tapi si teman-teman saya yang A ini tetap ngobrolin terus julitin dan segala macamnya. Nah saya bingung dong harus gimana karena saya sendiri kan juga nggak ada masalah dan saya juga nggak merasa si B ini punya suatu hal yang harus dijulitin gitu loh. Nanti kalau di saya ngobrol di si B ini kalau tak ajak ngomong tentang kayak ada masalah apa sih sama si A dan sebagainya, si B ini nggak tahu apa gitu. Terus saya juga bingung jadi kayak ini saya harus ceritain sama si A atau saya tetap harus keep buat diri saya sendiri biar si B juga nggak tahu dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu juga kalau dari masalah yang dari Bella ini ada nggak sih bentuk yang akhirnya berdampak ke diri Mbak Bella sendiri ketika Mbak Bella itu merasakan ketidaknyamanan di antara circle? kalau dampak yang signifikan sebenarnya nggak ada sih kak, cuma kayak emang lebih ke arah bingung aja kayak ini aku harus gimana gitu. Kalau lagi di sini harus gimana, kalau lagi dia harus gimana gitu aja sih. Berarti lebih ke bingung aja ya. Oke, dari Mbak Bella dan dari Mbak Ade udah cerita nih, sekarang mungkin dari Mas Dani mungkin bisa menceritakan. Kalau permasalahanku sejauh ini sih kak ya, jadi mungkin latar belakangnya sama Mbak Andin kan sama-sama di bidang organisasi. Jadi saya itu buat beberapa organisasi di sekolah gitu. Nah tapi masalahnya di luar dari sekolah pun saya apa ya, saya juga punya banyak kegiatan, salah satunya yaitu pelatihan tadi. Nah dari situ permasalahannya muncul adalah saya tidak dapat membagi waktu saya sehingga sekarang mulai saya turun. Nah dari mulai saya turun itu saya disuruh berhenti sama mama. Nah tekanan seperti itu saya nggak bisa apa ya, kayak saya tuh bingung gitu. Di lain sisi kalau dari saya kan dulu saya jadi ketua organisasi itu karena keinginan saya. Nah sedangkan orang tua itu seperti itu karena melihat akademi saya yang tadi yang turun tadi, saya bingung mau saya tingkatkan tapi ini tanggung jawab saya, tapi mau saya lanjutkan juga sebenarnya saya juga nggak sebegitu bagus dalam menata waktu. Berarti dari Mas Dani ini ada kesulitan waktu dari banyaknya organisasi dan nanti yang Mas Dani ikuti. Kira-kira dampak apa sih yang Mas Dani alami? Ya yang paling signifikan dari nilai sih kak. Jadi kalau nilai yang dulu itu kayaknya bisa 90, tapi sekarang tuh kayak nggak remedial itu udah alhamdulillah sekali gitu. Itu terus ya mama terus kayak ngecek terus gitu. Berarti ada kebingungan teman-teman karena teman-teman udah cerita saya sama lain. Kira-kira menurut teman-teman dari teman-teman bertiga ini masalah yang mana sih yang paling urgent untuk kita selesaikan bersama-sama? Siapa ya? Mungkin dari teman-teman bisa bertanya nih kira-kira apa sih atau kira-kira gimana sih akhirnya dampaknya ataupun kegiatannya kira-kira. Dari masih gimana? Mungkin boleh kalau nembak ke masalah diri sendiri juga boleh. Kalau tanya boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya aku tanya ke Mbak Andin, Mbak Andin tapi kalau di kehidupannya itu sampai mengalami tekanan nggak kayak depresi atau mungkin aku sampai malas buka hati lah gitu. Karena tadi telepon gitu. Kalau depresi enggak sih, tapi lebih kayak pengen ganti nomor aja biar mereka nggak nge-spam lagi gitu. Nomor karena supaya nggak dihubungi. Iya. Kalau dari teman-teman yang lain sebelum kita menentukan akhirnya siapa sih yang mau diselesaikan masalahnya. Kalau dari saya kayaknya antara masalahnya Mbak Andi sama Mas Ade sih. Karena kebetulan kalau saya merasa nggak pusing.
itu saya suka untuk berorganisasi. Nah dari berorganisasi ini beberapa hal itu juga saya lakukan di luar. Sebenarnya saya juga seorang atlet aktif, kebetulan habisnya dari kejuaraan. Tapi di sisi lain, mama sama papa saya itu orang yang orang yang sangat menuntut di bidang akademik seperti itu. Mama di bidang akademik, ayah di bidang, papa di bidang olahraga. Sehingga itu mungkin latar belakang yang kenapa saya ada atlet, saya ada organisasi, ada akademik gitu. Nah, lalu untuk detailnya kira-kira apa lagi ya? Latar belakang. Kira-kira peristiwa apa sih Mas Dedi yang kayak sampai akhirnya berpikiran bahwa Mas Dedi ini mengalami hubungan, akhirnya Mas Dedi nilainya jadi turun? Peristiwa apa sih yang akhirnya muncul setelah mengalami Saat ini kan, saat ranking kemarin. Jadi kan selesai UAS sekolah pasti ada sistem ranking. Yang dimana ranking saya itu biasanya itu di ranking 7 ya, kalau saya nggak tahu benar ranking 5, mungkin 5 besar atau 10 besar. Sekarang jadi ranking 32/35. Jadi mama tuh udah sudah kayak ini kamu harus berhenti semuanya. Cuman di sisi lain karena ini buat saya nggak bisa senang-senang berdua gitu. Mungkin dari apa yang Mas Dedi lakukan ini, apakah ada perilaku yang akhirnya berubah dari Mas Dedi ketika mungkin Mas Dedi di rumah, Mas Dedi memilih untuk menyendiri, atau Mas Dedi memilih untuk melakukan hal yang lainnya dari perilaku tersebut? Iya sih Kak. Jadi kayak sebelumnya tuh saya nggak ngerasa suka ngobrol gitu sama mama gitu. Tapi kalau sekarang kayak melihat mama aja udah males gitu. Karena saya tahu bakal diomelin gitu. Terus kayak di teman-teman juga saya menjadi merasa seperti saya lebih suka ngobrol sama kucing gitu daripada ngobrol sama teman. Karena saya tahu gitu kayak waktu ngobrol sama teman saya ditanya ini kegiatan ini jadi enggak gitu. Dari situ kayak tekanan, udah di rumah tekanan, di sekolah juga tekanan, terus saya harus kemana gitu. Saya ngalamin kayak jadi lebih, saya kayaknya lebih nyaman untuk sendiri gitu. Jadi kayak kayak overwhelmed gitu. Jadi di sini Mas Dedi itu memilih untuk melakukan perbedaan gitu ya. Oke, kalau dari teman-teman sendiri kayak gimana sih tanggapan teman-teman dari masalah Mas Dedi alami ini? Ini kalau saya izin tadi itu boleh banget. Kalau dari yang saya dengar sejauh ini ya, emang masih ini dampaknya ke nilai dan segala macamnya, dan memang merasa time manajemennya itu nggak terlalu bagus. Kenapa mengiyakan untuk mengambil semua kegiatan itu gitu? Ya kalau memang kan time management itu kan kita sendiri yang tahu ya. Jadi kayak kalau memang merasa time manajemennya kayak kurang atau nggak bisa, itu kenapa tetap nekat untuk mengambil kegiatan itu sih? Kok tanggapan dari saya, pertanyaan sih gitu. Boleh. Jadi gini, saya namanya Mbak Galina ya. Saya tuh waktu di awal tuh memang saya cerita bahwa saya memiliki background tersebut. Hal yang tidak dapat, hal yang baru dan surprising sekarang kan perihal nilai saya, yang dimana saya tuh nggak expect kalau misalnya nilai saya itu seburuk ini karena banyaknya kegiatan tadi. Saya merasa dari keatletan, dari organisasi itu tidak ada masalah sebetulnya. Cuman memang entah kayaknya ini ada konspirasi kalau soalnya dipersulit memang ini. Saya nggak percaya saya sebodoh ini soalnya. Ini ada main di sini. Jadi saya menyalahkan disiplinnya. Bukan karena saya tidak mampu dalam time management gitu. Ya ada sih memang. Tapi ya itu. Kalau dari Mbak sendiri mungkin ada tanggapan dari Mas Dedi. Di sini Mas Dedi juga mungkin melakukan kayak menyalahkan sesuatu hal yang mungkin itu enggak sesuai menurut Mas Dedi, dan akhirnya Mas Dedi lebih memilih melemparkan itu ke masalah itu. Ya karena gimana ya, saya udah organisasi sama itu udah lama gitu. Cuman kenapa di semester ini saja gitu? Saya merasa kayak kenapa semester ini begitu susah gitu. Di ujiannya aja, padahal di tugasnya saya juga rajin, saya juga prize guru besar terus gitu. Tapi nggak tahu kenapa ini kok. Jadi
saya kayak merasakan mungkin bukan kalau memang soal nilai usul atau apa ya, mungkin saya ini aja yang lagi siap gitu. Kalau dari Mas Dery sendiri, selain Mas Dery mengalami penghindaran, memilih untuk menghindar, Mas Dery menyalahkan mengenai soal mungkin perilaku apa lagi sih Mas yang mungkin muncul ketika Mas Dery mengalami hal itu? Saya sekarang merasa lebih nyolot sih Mbak. Jadi saya tuh merasa lebih emosional gitu, kayak ada orang nggak pas jokesnya itu kayak bisa saya tantang berantem gitu, atau enggak kayak misalnya ya gitu lah, kayak lebih apa sih gitu, semuanya kayak apa sih gitu. Dari perilaku itu bentuk apa sih Mas yang kira-kira akhirnya dampak dari hal itu, dampak dari menghindar, dampak dari menyalahkan, dan dampak dari nyolot itu apa sih? Saya merasa ketidakstabilan psikologis Mbak. Jadi saya merasa kayak musuhnya tuh saya sih musuh gitu. Jadi kayak saya merasa hidup saya tidak setenang dulu gitu. Padahal nggak tahu ya, padahal dari nilai aja ini kok bisa kayak gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas peristiwa apa sih yang akhirnya ketika Mas Dery ini mengalami bentuk perilaku yang tadi, terus akhirnya Mas Dery itu menganggap itu tuh aku sedang mengalami ketidakstabilan emosi. Contohnya saya tuh orangnya suka apa ya, suka bercanda sama teman. Tapi di momen kemarin itu saya sampai berantem sama teman saya karena saya diceng-cengin nilai saya jelek. Padahal loh, ketua organisasi kok jelek nilainya, mana yang dibanggain gitu. Saya sensi lah gitu, gak terima saya. Gitu. Padahal dulu saya kalau diceng-cengin ya saya ceng-cengin balik, saya nggak ada emosi kayak gitu. Nggak tahu. Dari sini, apa sih yang Mas Dery ingin selesaikan? Mas Dery ingin menyelesaikan berusaha berkomunikasi dengan orang tua Mas Dery, atau Mas Dery hanya ingin menyelesaikan dengan dirinya Mas Dery sendiri? Lama mungkin ini sih kan, entah kenapa saya menyalahkan nilai itu. Jadi saya merasa kalau nilai saya nggak buruk, semua itu nggak bakal terjadi. Tekanan-tekanan dan kayak ini kan menurut saya efek butterfly effect itu. Jadi berkesinambungan terus itu. Yang dimana saya tuh merasa ya itu nilai saya itu yang dibenarkan gitu. Perihal diri saya kayaknya ya itu nanti waktu yang mencoba. Jadi saya memang butuh untuk menarik ya di sosial dulu kayak gitu. Karena kalau saya terus-terusan di sosial seperti ini nggak bakal balik. Karena saya sekarang sungguh pendek sekali. Berarti dari sisi Mas Dery sendiri itu ingin memperbaiki dari sisi Mas Dery dulu ya, bukan bagaimana interaksi Mas Dery dan lingkungan sekitar Mas Dery. Dari teman-teman bagaimana? Apakah ada tanggapan terlebih dahulu? Kalau menurut saya untuk tanggapan Masnya mengenai lebih untuk memperbaiki diri sendiri dulu itu sudah cukup baik sih, karena ketika diri sendiri itu
Tuhan ini masih jauh dari saya, Tuhan ini masih kok nggak kenal saya. Mungkin karena dari Mas Jerry sendiri memang belum sungguh-sungguh dengan apa yang Mas Jerry lakukan. Kalau dari saya seperti itu, mungkin ada tanggapan lain dari Mas Jerry? Ya, saya problem Pak Joni itu sih mungkin ini saya tertarik sama teknik-tekniknya itu karena saya ini sudah sangat terganggu. Gimana sih cara mengatasinya? Oke, saya izin mengkonfirmasi lagi, saya izin mengklarifikasi. Mas Jerry ini ingin menyelesaikan permasalahan diri Mas Jerry. Gimana sih supaya Mas Jerry itu nggak merasa bahwa nilai ini ya karena aku, nggak Mas Jerry nggak menyalahkan nilai Mas Jerry lagi kayak gitu. Tapi Mas Jerry lebih fokus kepada pengembangan diri Mas Jerry. Di sini saya ingin memberikan salah satu teknik di mana Mas Jerry berusaha melatih diri Mas Jerry sendiri untuk membuat jadwal tertentu yang nanti akhirnya Mas Jerry harus tepati. Teknik ini nanti akan membantu Mas Jerry untuk supaya Mas Jerry ini lebih tertata baik perilakunya maupun jadwal dari Mas Jerry sendiri. Entah itu seperti bentuk pembuatan prioritas, apa yang harus Mas Jerry lakukan di hari itu, dan apa yang harus Mas Jerry berikan untuk diri Mas Jerry sendiri. Mungkin Mas Jerry bisa membuat entah itu jadwal latihan hari ini seperti apa, atau jadwal untuk belajar hari ini seperti apa. Jadi Mas Jerry membuat jadwal untuk diri Mas Jerry, dan apabila Mas Jerry ini melanggar jadwal itu atau Mas Jerry ternyata agak melenceng dari jadwal itu, mungkin Mas Jerry bisa tidak melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang awalnya menyenangkan dan Mas Jerry hindari. Seperti ketika Mas Jerry itu senang bermain game. Ketika Mas Jerry nggak tepat untuk menyelesaikan jadwal itu, Mas Jerry nggak bisa bermain game. Sehingga di dalam diri Mas Jerry ini ada memunculkan perasaan bahwa kalau aku menyelesaikan jadwal aku bisa main game nih. Kalau aku menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabku, aku bisa main game nih. Jadi Mas Jerry akan berusaha untuk menyelesaikan jadwal Mas Jerry secara teratur. Dari teman-teman gimana? Kalau kayak gitu lebih ke self reward berarti atas apa yang berhasil dilakukan. Betul. Jadi akhirnya Mas Jerry ini akan berusaha untuk memperbaiki diri Mas Jerry sendiri. Seperti itu. Dan Mbak Ani mungkin ada tanggapan mungkin? Sudah sih tanggapan dari Kak Clara. Kalau dari Mas Jerry sendiri gimana sih tanggapan dari teknik yang tadi saya berikan? Itu kayaknya sangat-sangat ini kayaknya boleh lah kita coba. Cuma kalau dari permasalahan pribadi saya kan jadi ada banyak permasalahannya. Salah satunya musuh saya jadi emosional dan sebagainya. Tadi mungkin ada tips nggak? Oke, mungkin dari saya di sini saya nggak bisa langsung memberikan solusi untuk Mas Jerry karena di sini saya yang akan membantu Mas Jerry untuk bagaimana sih menemukan solusi atas permasalahan Mas Jerry sendiri gitu ya. Mungkin saya akan membantu dengan teknik ini dan mungkin nanti bisa Mas Jerry terapkan atau Mas Jerry kolaborasikan dengan solusi dari Mas Jerry. Mas Jerry bisa mengungkapkan emosi Mas Jerry dengan Mas Jerry duduk dan Mas Jerry berusaha mengungkapkan aku kesal, aku marah. Karena Mas Jerry harus bersikap marah, harus banting-barang dan lain sebagainya. Mas Jerry mengungkapkan dengan bagaimana Mas Jerry mengungkapkan perasaannya Mas Jerry di situ, Mas Jerry kesal, Mas Jerry marah, Mas Jerry mau menangis dan lain sebagainya itu Mas Jerry ungkapkan kepada diri Mas Jerry. Dan Mas Jerry bisa kolaborasikan dengan solusi dari Mas Jerry. Kalau solusi dari Mas Jerry apa sih? Mungkin yang udah Mas Jerry lakukan? Saya nggak sebegitu nggak sebegitu peduli sama diri saya gitu lah. Jadi saya kayak nggak tahu harus gimana. Nah sejauh ini cuman saya masih menghindar aja karena saya bingung mau ngapain gitu kalau lagi marah. Saya kabur aja. Dan sejauh ini masih belum ada solusi yang pasti ya. Mungkin apa yang saya sampaikan barusan teknik yang saya berikan kepada Mas Jerry itu bisa Mas Jerry lakukan, bisa Mas Jerry coba supaya Mas Jerry bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Itu ya Mas Jerry. Terima kasih ya. Dari teman-teman nih kira-kira ada tanggapan nggak sih untuk masalah yang Mas Jerry alami barusan dan dari apa yang sudah kita temukan bersama-sama? Menurut saya kalau dari
teknik yang Kak Nora udah kasih itu sudah cukup buat saya sih. Kalau dari saya sendiri sebenarnya dari yang saya dengar terkait teknik untuk mengatasi musim tadi ya, ini dari pengalaman saya juga pernah berkonseling juga secara individu terkait kebutuhan gitu. Sebenarnya memang untuk validasi perasaan diri sendiri itu memang perlu banget kan. Jadi dimana kayak kita kalau misalnya emang lagi sedih itu validasi diri aja. Kalau misalkan ini aku lagi sedih, aku lagi pengen nangis. Kalau misalkan emang lagi marah itu validasi diri sendiri dulu aja untuk kayak ini aku marah dan segala macamnya. Nah, ketika kita udah bisa memvalidasi perasaan kita sendiri, di situ biasanya kita nggak bakal bisa berpikir lagi kayak nanti apa yang bakal kita lakuin ke depannya dan segala macamnya. Itu sebenarnya saya juga setuju sih karena emang dari pengalaman saya untuk melakukan konseling juga jawabannya sama, lebih ke validasi perasaan itu emang seperti itu. Justru kalau misalkan ini saya dapat dari konseling saya kayak justru misalkan ya ketika kita sedih terus kayak diri kita tuh kayak enggak biasa aja itu malah akan mendem gitu loh Kak. Kayak dalam tuh lebih mendem lagi gitu. Nanti yang susah siapa? Susah diri sendiri dan nanti akibatnya dan segala macamnya. Jadi memang validasi itu memang seperti itu sih Kak. Itu kalau dari saya sih Kak. Dari apa yang Mbak Bella sampaikan ini keren banget. Mungkin nanti Mas Dewi bisa saling sharing lagi sama Mbak Bella. Mungkin Mbak Bella udah berpengalaman dengan bagaimana emosi dan lain sebagainya. Mungkin Mas Dewi bisa berinteraksi, mau diskusi lagi sama Mbak Bella dan sama Mbak Ani juga pasti sering banget untuk menemukan solusi. Nah, begitu ya Mas Dewi. Yes. Oke, dari teman-teman apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin Tidak ada sih Kak kalau dari saya sudah cukup.